Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Audit Siklus Investasi. Tugas ini kami lakukan untuk memenuhi mata kuliah Auditing 2 oleh dosen pengampu Ibu Puspita Rama Nopiana, SE, AK MMCA. Sebelum melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Elfrida Karlina Simanjuntak dan teman saya Rahmawati serta Heri. Baiklah, kita akan mulai presentasi tentang audit siklus investasi. Sebelum melanjutkan, kita pahami dulu apa itu pengertian investasi, audit, dan juga siklus investasi. Investasi yaitu pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Nah, siklus investasi yaitu suatu entitas atau perusahaan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan lain. Surat berharga tersebut dapat berupa sertifikat deposito, saham biasa, saham preferen, obligasi pemerintah, maupun obligasi perusahaan. Selanjutnya, aktivitas investasi. Aktivitas investasi merupakan aktivitas pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aktiva lain yang umumnya tidak ditahan lagi ketika akan dijual kembali. Aktivitas investasi biasanya mencakup pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan jual beli, melainkan untuk investasi di bidang aset ataupun di bidang modal keuangan. Kita lanjut ke tujuan audit siklus investasi. Tujuan audit siklus investasi adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Beberapa asersi tersebut yaitu: yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian. Tujuan audit asersi keberadaan atau keterjadian menekankan pada apakah seluruh saldo investasi surat berharga dan modal saham benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Auditor berkaitan dengan asersi ini berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo modal saham dan investasi surat berharga. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Berkaitan dengan asersi dengan penilaian, auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo investasi surat berharga telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Yang terakhir, asersi pelaporan dan pengungkapan. Selain memperoleh bukti mengenai keempat asersi tersebut di atas, auditor harus menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Selanjutnya ada jenis investasi. Berdasarkan tujuan, investasi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu
Yang pertama ada investasi jangka pendek yang merupakan tujuannya untuk menghindari terjadinya kas yang menganggur. Juga tergolong di dalam kategori investasi jangka pendek adalah sertifikat pemerintah, promes, dan obligasi yang sangat laku dijual. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang diadakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengendalikan sebagian atau sepenuhnya perusahaan-perusahaan anak atau perusahaan-perusahaan yang berfiliasi. Yang kedua, untuk menghasilkan pendapatan lain yang relatif permanen. Yang ketiga, ada mengadakan hubungan usaha. Yang keempat, ada menciptakan dana-dana khusus. Jenis investasi. Investasi jangka panjang ini ada beberapa bentuk, yaitu saham-saham dari perusahaan lain, obligasi-obligasi dari perusahaan lain, hipotek, promes, pinjaman-pinjaman atau uang muka yang diberikan kepada perusahaan anak. Ada dana-dana khusus, aktiva tetap yang digunakan dalam perusahaan, nilai kontan dari asuransi jiwa, investasi dalam perusahaan firma atau perusahaan lain yang tidak mengeluarkan saham. Yang terakhir ada sertifikat deposito. Selanjutnya ada materialitas, risiko, dan strategi audit. Di dalam surat berharga, sebagai investasi jangka pendek mungkin material untuk kemampuan membayar atau solvabilitas jangka pendek. Tetapi pendapatan atas investasi itu jarang signifikan dengan hasil operasi perusahaan. Lalu, dengan demikian, surat berharga yang dipegang atau yang dipunyai oleh perusahaan sebagai investasi jangka pendek biasanya material bagi neraca, tetapi tidak bagi laporan laba rugi. Risiko salah saji pada transaksi penanaman investasi pada umumnya rendah karena transaksi ini merupakan transaksi yang sangat jarang terjadi. Lebih dari itu, pengendalian intern atas transaksi ini pada umumnya efektif karena satu atau lebih dari direktur berpartisipasi dalam transaksi tersebut. Adapun strategi audit tergantung frekuensi transaksi penanaman investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bila frekuensinya rendah, auditor akan menghemat biaya bila memakai primarily substantive approach atau pendekatan mengutamakan pengujian substantif. Dan sebaliknya juga, apabila frekuensi transaksi tinggi, auditor akan menghemat biaya kalau melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung lower asset level of counter risks. Selanjutnya adalah pemahaman struktur pengendalian intern atau SPI. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian yang merupakan titik tolak pemahaman SPI. Siklus investasi adalah pemahaman lingkungan pengendalian atas siklus investasi. Lingkungan pengendalian juga sangat penting untuk mewujudkan SPI, siklus investasi yang baik. Yang kedua ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan yang merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan menyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang ketiga itu ada informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Penerapan sistem akuntansi sangat mendasar. Perusahaan itu biasanya memakai buku pembantu investasi yang terpisah untuk setiap jenis surat berharganya.
Selanjutnya ada pemahaman struktur pengendalian intern atau SPI. Yang pertama itu ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dalam audit atas transaksi di dalam siklus investasi dapat juga digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Selanjutnya yang kedua itu ada dokumen dan catatan. Dokumen dan pencatatan yang dipakai meliputi sertifikat saham, sertifikat obligasi, bond indentur, brokers advice, buku jurnal, dan buku pembantu investasi. Adapun fungsi yang terkait dalam siklus investasi meliputi pembelian surat berharga, penerimaan pendapatan periodik, penjualan surat berharga, pencatatan transaksi, pengamanan atau penyimpanan surat berharga, dan penjaga ketepatan buku pembantu investasi. Adapun penghimpunan pemahaman dapat dilakukan juga dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau memo naratif seperti uraian tertulis. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan di dalam program audit. Yang pertama itu ada prosedur inisial. Auditor berusaha untuk mendapatkan data mengenai investasi pada awal tahun dengan cara menganalisa data yang ada di dalam kertas kerja tahun lalu. Yang kedua itu ada penerapan prosedur analitis. Prosedur analitis atas saldo investasi meliputi ketertarikan dengan diantaranya akun-akun tertentu di dalam periode berjalan dan analisis rasio tertentu. Yang ketiga ada pengujian detail saldo. Ada beberapa pengujian detail saldo. Yang A ada vouching penjurnalan dalam buku investasi. Berbagai penjurnalan rekening dapat dilakukan klien. Klien dapat melakukan penjurnalan atas investasi atau pembelian surat berharga. Yang B ada konfirmasi surat berharga yang dipegang atau dikelola pihak lain. Kadang surat berharga yang dimiliki oleh klien tidak dapat dipegang atau disimpan oleh klien. Klien juga dapat menitipkan surat berharganya pada pihak lain untuk alasan jaminan keamanan. Yang C ada uji cut-off. Uji cut-off dilakukan untuk menentukan transaksi surat berharga yang mendekati tanggal neraca dicatat pada periode yang tepat. Cara audit uji cut-off. Yang pertama ada inspeksi dan penghitungan surat berharga di tangan inspeksi. Ini memungkinkan auditor untuk menghitung keberadaan investasi tersebut. Yang kedua, menghitung kembali pendapatan yang diperoleh. Pendapatan dari investasi dapat diversifikasi dengan bukti dokumen dan perhitungannya kembali. Yang ketiga ada menelaah dokumentasi mengenai nilai pasar surat berharga. Nilai pasar surat berharga pada tanggal neraca dapat dihimpun dan pasar modal atau bursa efek. Yang keempat ada membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum serta penyajian saldo investasi yang tepat meliputi identifikasi dan klasifikasi berbagi tipe investasi dalam neraca dari pengakuan pendapatan, laba atau rugi di dalam laporan laba rugi. Sistem dan prosedur pengendalian intern dari investasi. 1. Investasi dalam saham. Program pemeriksaan untuk investasi dalam saham antara lain catat dan periksa sertifikat saham, konfirmasi sertifikat saham yang disimpan oleh pihak lain, bandingkan harga pasar dari saham itu dengan harga pokoknya, periksa pembelian dan penjualan saham,
Verifikasi dividen yang diperoleh dari saham investasi. Susunlah laporan keuangan yang dikonsolidasi jika perusahaan yang diperiksa mempunyai perusahaan anak ataupun berafiliasi dengan perusahaan lain. Investasi dalam obligasi. Program pemeriksaan untuk investasi dalam obligasi antara lain: catat dan periksa obligasi, konfirmasi obligasi yang disimpan oleh pihak lain, bandingkan harga pasar dengan harga pokok dari obligasi investasi, periksa pembelian dan penjualan obligasi, verifikasi pendapatan dari obligasi, verifikasi bunga obligasi yang masih harus diterima, dan amortisasi agio dan disagio pinjaman obligasi. Prosedur audit TOC, test of control, dan substantif test. 1. Prosedur audit awal, antara lain usut saldo investasi yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun investasi yang bersangkutan dalam buku besar. Hitung kembali saldo akun investasi di dalam buku besar. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun investasi. Usut saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Usut posting pengkreditan dan pendebitan akun investasi ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol investasi dalam buku besar ke buku pembantu investasi. 2. Prosedur analitik, menghitung rasio. Ada 3 cara, yaitu rasio investasi sementara dengan aktiva lancar. Kedua, rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar. 3. Rate of returns tiap-tiap golongan investasi. Lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. Tiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Antara lain, periksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan penjualan investasi. Hitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode tanggal neraca. Periksa dokumen yang mendukung pemerolehan investasi yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. 4. Pengujian terhadap akun rinci. Pelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. Minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien dan lakukan perhitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat-surat berharga tersebut. Kirimkan konfirmasi terhadap surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain. Lakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jumlah yang dihasilkan di neraca. Lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. Minta informasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan utang. Bandingkan metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. Lima, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Antara lain, periksa klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Kemudian, periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Berikut adalah flowchart atau diagram alir pola pengujian transaksi dalam siklus investasi. Setelah auditor mengadakan rapat dengan direksi dan dewan komisaris, hasilnya akan dicatat di dalam notulen rapat. Setelah itu akan melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam catatan rapat atau notulen tersebut.
Dan dokumen-dokumen yang akan dicek atau diadakan pengujian antara lain jurnal, buku besar, dan hasil laporan keuangan yang berupa neraca, laporan keuangan, maupun laporan arus kas. Auditor akan mengadakan pengujian kepatuhan, kemudian mempertimbangkan risiko audit, dan membuat program audit. Program audit itu akan berhubungan dengan asersi antara lain EO. EO itu existence or occurrence, artinya keberadaan atau keterjadian. Kemudian K itu kelengkapan atau completeness. HK adalah hak dan kewajiban, right and obligation. PA adalah penilaian atau alokasi, valuation or allocation. PP adalah penyajian dan pengungkapan, presentation dan disclosure. Demikianlah presentasi kami dari grup 4. Terima kasih.